mengenai jangan menyepelekan dosa kecil, ya. Jangan menganggap remeh dosa kecil. La shaghirata ma'al israr, ya. Tidak ada dosa kecil kalau kita terus-menerus dilakukan, ya. Apa dosa kecil yang bisa kita rasakan? Dosa melalui mata kita, ya. Dosa yang kita anggap kecil. Tiap hari kita lihat, ya, aurat, ya, atau yang lain. Kemudian juga wala kabirata amal istighfar. Tidak ada dosa besar kalau selalu kita tutup dengan istighfar. Artinya kita tutup dengan pengakuan bahwa diri kita banyak salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dosa apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan kembali kajian kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsata asyarata, dan maqalah yang ke-13 qila diucapkan hammul arifi ats-tsana'u, cita-citanya orang yang arif, sudah mengenal Allah. Ay muradul arif, yang diharapkan oleh orang yang mengenal billahi, kepada Allah, ats-tsana'u, yaitu ingin selalu memuji Allah Ta'ala, atas Allah Subhanahu wa taala, bijamili sifatihi, dengan keindahan sifatnya. Nah, jadi di maqalah ke-13 ini kata ulama, cita-citanya orang yang sudah mengenal Allah, ya. Artinya dalam setiap geraknya, seluruh kehidupannya, di dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Maka keinginannya, cita-citanya dia itu pengennya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat keindahannya. Jadi tidak ada lagi keburukan yang terjadi di alam dunia. Itu ciri orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun musibah yang terjadi itu pun bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, dengan adanya musibah kita jadi sadar, benar kan? Ya, bayangin kalau tanpa musibah, apakah kita mau sholat? Bisa jadi belum tentu. Ya, dengan adanya musibah bisa menyadarkan manusia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar ya. Jadi musibah sebetulnya bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar supaya sadar. Ya, maka orang yang sudah mengenal Allah tidak lagi melihat keburukan yang terjadi dalam dunia. Semuanya pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada kebaikannya. Ya, ada kecelakaan, pasti ada kebaikannya di dalamnya yang kita nggak tahu. Ya, pasti hikmah itu pelajaran buat kita. Ya, ada musibah berarti kita harus hati-hati. Contoh sakit, ya, musibah kan sakit. Ada nggak pelajaran di dalam sakit? Banyak. Ya, kita harus lebih mawas diri, jaga kesehatan, makan yang bagus, minum yang bagus juga. Ya, itu kan pelajaran, itu hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah mengenal Allah tidak lagi mencela. Kenapa ya Allah memberikan saya sakit? Kenapa memberikan saya ujian? Ya, tetapi dia akan melihat keindahan di balik musibah tadi. Semua pasti ada hikmah. Ya, hikmah itu artinya kebaikan yang Allah tahan saat ini. Ya, kita akan sadar pada saat nanti. Gitu. Ya, ketika mungkin kita sudah mulai merasakan nikmatnya, kita akan sadar, oh iya, ternyata di balik musibah itu saya sekarang jadi hidup lebih sehat. Dengan musibah itu saya jadi lebih sabar. Dengan musibah itu saya jadi lebih syukur. Kan gitu. Ya. Contoh misalkan kita sekarang kerja, ya, tiba-tiba kerjaan kita selesai. Ya.
selama kita kerja mungkin kita lupa bersyukur, ya, lupa bersyukur, lupa sedekah, mungkin lupa sholat. Sekarang di stop kerjaannya, dari situ kan mulai, ya Allah, kemarin lupa, lagi banyak nikmat, lupa sedekah, lupa syukur. Itu kan pelajaran, sehingga ketika nanti diberi nikmat lagi oleh Allah, ya, diberi kerjaan lagi, pasti kerjaannya akan bagus, akan tahu waktunya, kapan waktunya sholat. Ya, ada rezeki kita sisihkan untuk orang lain. Ya, jadi semua keburukan yang menurut kita itu kurang baik, itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Ya, itu yang harus mulai kita sadari. Nah, ketika kita mulai sadar itu, itulah yang disebut dengan arif billah. Artinya kita sudah mulai kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi orang yang arif melihat semua bijamili sifatihi, keindahan sifat-sifat Allah. Tidak melihat lagi keburukan yang terjadi, musibah apapun. Ya, karena di balik musibah ada cinta, ada kasih sayang yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Wahamuz zahidi, dan cita-citanya orang zuhud, orang yang di hatinya bukan lagi dunia, ya, bukan di pakaiannya, zuhud bukan di pakaian, tapi di hatinya sudah tidak ada kecintaan lagi terhadap dunia, walaupun dilingkupi oleh harta. Ya, orang zuhud itu bukan berarti miskin, ya, bisa jadi penampakannya kekayaannya banyak, ya, tetapi yang dilihat zuhud itu adalah hatinya yang tidak ada dunia, ya. Nah, apa cita-citanya orang zuhud? Ad-du'a, yaitu meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay muradu al-mu'ridi 'aniz za'id, dia berharap agar berpaling dari kebutuhan, ala qadri hajatin minad dunya. Jadi dia berdoa agar tidak berpaling dari hanya sekedar kebutuhan dunia. Ya, orang yang zuhud itu hanya sebatas kebutuhan untuk kehidupan sehari-harinya saja, tidak butuh yang berlebih. Ya. Jadi tidak ingin bergeser hatinya dari keinginan-keinginan di luar daripada kebutuhan sehari-hari. Apa boleh cuma bisa makan untuk bisa melanjutkan hidup, gitu. Tidak ingin yang A, B, C, D, gitu. Sehingga ya banyak angan-angan. Ya, belum dapat ini, belum dapat itu. Gitu. Ya, nah ini orang yang zuhud itu adalah orang yang sering berdoa kepada Allah agar hatinya tidak berpaling dari akhirat menuju ke dunia. Ya, ini semua kita sedang belajar berpaling dari dunia menuju akhirat. Ya, belajar zuhud. Sedangkan ketika orang yang sudah berzuhud, dia ingin terus, ya, agar supaya tidak berpaling lagi dari yang sudah hatinya ke akhirat, jangan sampai. Tiap hari kan diuji terus kita ini, melihat pemandangan orang, wah kekayaannya makin tinggi, itu kan menggoyahkan hati kita, ya, membuat kita ingin berkeinginan memiliki, ya. Nah, orang yang zuhud, ya, adalah orang yang terus meminta agar tidak berpaling dari hanya kebutuhan dunia, biqalbihi, dalam hatinya, ya. Ad-du'a, apa itu doa? Wa huwa at-tadarru ila Allah Ta'ala, yaitu merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi su'ali ma 'indahu minal khair, dengan meminta kebaikan yang ada di sekitar hidupnya, ya. Jadi merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta agar semua yang ada dalam dirinya menjadi kebaikan, menjadi wasilah kebaikan. Ya, punya harta bisa jadi kebaikan, bisa jadi sedekah, ya, bisa jadi kendaraan untuk berbuat kebaikan, ya, bukan hanya ditumpuk-tumpuk, dipamer-pamer, bukan, gitu, ya. Jadi orang yang zuhud meminta, merendahkan diri, Allah terima kasih atas semua anugerah yang kau berikan, dan mudah-mudahan ini anugerah bisa jadi kebaikan sebanyak-banyaknya, gitu. Ya,
Jadi dia sadar ya yang dimilikinya itu dari mana datangnya, bukan atas dasar usaha dirinya sendiri, bukan. Ya. Nah, ini gimana caranya kita minta kepada Allah agar jadi wasilah kebaikan. Nah, kenapa orang yang zuhud itu lianna hammal arifu, karena sesungguhnya cita-citanya orang arif ya di dalam pandangan Allah semuanya tidak ada yang ya khairihi wa syarrihi menurut manusia ya. Menurut Allah tidak ada yang ya. Apa iya seorang yang sudah ahli ya membuat keburukan, tentulah dia ingin mengoreksi itu, pasti ada kebaikan yang ingin dia perbaiki untuk yang diciptakannya ya. Jadi kalau kita hidup kita susah, tentu Allah ingin memperbaiki. Nah, jadi itu yang harus kita lihat ya. Nah, jadi cita-citanya orang yang sudah mengenal Allah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau dapat surga, mau tidak dapat, ya. Bukan tujuan. Ya. Tetapi wahamuz zahidi, dan cita-citanya orang yang zuhud, ya. Nafsu dirinya, ini bedanya orang yang arif dengan orang yang zuhud. Kalau orang yang arif, cita-citanya, keinginannya bertemu dengan Allah. Cita-citanya hanya Allah Subhanahu wa taala, nggak pengen dapat pahala, nggak pengen dapat surga. Jadi jalan aja hidup itu jalanin aja terus. Ya, mau dibalas sekarang kah? Mau dibalas nanti, terserah yang punya. Ya. Intinya hanya menjalankan sebagai hamba. Jadi ini sudah mulai mengenal. Ketika kita sudah mulai tidak ingin pahala, tidak ingin balasan surga, ya, tidak ingin balasan di dunia, berarti kita sudah mulai tahapan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita tidak bergantung, lagi banyak nikmat kita rajin, lagi sepi nikmat atau rezeki malas ibadah. Itu belum kenal. Ya, orang yang sudah mengenal Allah, mau dia lagi susah, mau dia lagi senang, jalan terus. Ya, jalan terus. Kalaulah kita rajin ibadah karena rezeki banyak, berarti kita masih ibadah transaksi dengan Allah. Ya, ketika Allah memberikan banyak untung, kita berterima kasih. Ya, bukan itu. Ya, tapi tiap hari kita harus sadar, ya, masih banyak nikmat yang Allah kasih, yang belum ya kita syukur. Jangan hanya melihat dari sisi materi. Ya. Nah, wahamuz zahid nafsu, tapi orang yang zuhud itu cita-citanya dirinya. Kok bisa dirinya? Nah, manfaatu nafsihi, yang diinginkan orang zuhud walaupun bagus, jadi dia sebetulnya kemanfaatan kepada dirinya nih. Ya, bukan menginginkan Allah dalam bentuk langsung, ya, tapi dia ingin dirinya, kemanfaatan dirinya, minat thawabi wal jannah, dari pahala dan surga. Jadi orang zuhud masih pengen nih kita berjuhud begini agar supaya hidup kita mungkin lebih tenang. Nah, itu kan pengen pahala atau pengen kebaikan di dunia. Ya, kita mulai meninggalkan urusan-urusan dunia karena pengen hidup lebih santai. Ya, pengen ke akhirat, pengen dapat surga nanti. Ya, jadi orang yang zuhud tadi ya masih menginginkan kemanfaatan untuk dirinya, masih ada egoisme dalam ibadah. Ya, walaupun tidak ada yang salah, ya, itu pun berat untuk zuhud ini. Ya, ini kita sedang berbicara ada arif, ada zuhud. Ya. Nah, maka kata Imam Nawawi, fafarrik, ya, maka pisahkanlah, bedakanlah, dan lihat baina man hammatuhu al-hur, siapa orang yang cita-citanya adalah bidadari, ya, wa man himmatuhu rasul, dan siapa orang yang cita-citanya adalah terangkatnya hijab. Ya, ini kita harus bisa bedakan. Apakah orang itu ibadah masih pengen surga, masih pengen dapat bidadari? Iya. Satu orang pasti dapat 70 bidadari.
ya bisa berkali lipat lagi. Apakah itu yang kita inginkan? Ya, nah kalau itu yang kita inginkan, ya, kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan berarti tingkatannya zuhud. Ya, nah tapi momen himmatuhu rasul, dan siapa orang yang kita tidak pengen terangkat hijabnya, jadi sudah tidak menginginkan apa lagi, berarti itu sudah arif billah. Sehat ibadah, ada rezeki ibadah, nggak ada rezeki tetap ibadah. Ya, ya. Jadi stabil terus, ya, berarti dia sudah sadar bahwa dirinya ini adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat dari dunia bukan melihat ke atas, tapi melihat ke bawah. Ya, masih banyak yang sakit, saya dikasih nikmat sehat, berarti sehat saya harus saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini karunia. Ada min fadlir, ini karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus saya syukur. Berapa banyak orang yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit, berapa juta orang yang sekarang kesusahan ingin berobat, saya dikasih nikmat sehat, syukur. Jadi melihatnya ke bawah, urusan dunia, ya, bukan ke atas. Ya, sebaliknya melihat urusan akhirat kepada yang lebih di atasnya. Oh, dia sudah hafal juz 30, saya belum bisa. Oh, dia sudah rajin ikut ngaji, saya belum. Jadi lihat ke situ. Nah, kalau pandangan kita sudah mulai berubah, maka kita sudah mulai meninggalkan dunia menuju akhirat, tingkatannya zuhud. Ya, di hatinya mulai bergeser gimana? Ya, yang tadinya cinta dunia sekarang cinta akhirat. Yang tadinya cinta kepada orang-orang usaha, ya sekarang cintanya kepada ulama. Harus kita geserkan kecintaan kita. Ya, perkumpulan tadinya mungkin perkumpulan duniawi, sekarang perkumpulan ukhrawi, akhirat. Ya, bukan berarti nggak kerja, ya, kerja tapi dicari siapa orang-orang yang diantara teman-teman kita yang mengajak kepada akhirat gitu. Ya, bukan berarti berhenti kerja, tapi pilih-pilih teman. Ya, khairul ashab may yadulluka ila khair, gitu ya. Ya, sebaik-baiknya sahabat adalah yang menunjukkan kita kebaikan. Ya, kalau kita kumpul tapi nggak ada kebaikan, itu bukan teman. Ya, hanya ada dalam saat senang, bukan saat susah, nggak ada yang bantu. Ya, sebaik-baik sahabat yang menunjukkan kita kebaikan. Ayo waktunya sholat, yuk kita sholat. Ya, gitu. Lagi ada rezeki, yuk kita berbagi. Nah, itu baru namanya sahabat. Ya. Nah, kalau sudah mulai bergeser, artinya kita mulai menuju zuhud, ya, itu ingin ada kebaikan kan dalam diri kita, masih pengen kemanfaatan kebaikan, ya, agar supaya hidup kita lebih damai, lebih tenang, agar kita dapat surga di akhirat, ya. Nah, nanti naik dari zuhud, ya, kemudian kita mulai, oh iya, berarti sebetulnya inilah yang harusnya dilakukan oleh manusia, ya. Mulai mengenal Allah, ya, bijamili sifatihi, dengan sifat keindahan. Kalau sifat indah berarti nggak dilihat sifat buruk lagi, semuanya indah, ya. Kulluha khairis, seluruhnya baik, ya. Kul ma indallah, nah itu kul ma indallah khair, ya. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah itu semuanya kebaikan, gitu. Itu dalam Al-Quran itu Allah menegaskan, ya, katakanlah, ya, wahai Muhammad, semua yang ada di sisi Tuhanmu adalah semuanya baik. Ya. Jadi buruk menurut pandangan kita yang belum tahu, ya, sisi kebaikan itu. Ya. Wal maqalatur rabi'ata asyarah, maqalah yang ke-14, an ba'dil hukama, dari sebagian ulama ahli hikmah. Ya, hikmah berarti sudah mulai bisa melihat kebijaksanaan, ya. Orang yang ahli hikmah tidak lagi punya emosi kemarahan, ya, karena dia bisa melihat pasti ada kebaikan, ya. Apa di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi, at-tiba'ul qulub, yaitu
Ahli hikmah itu orang yang mampu menyembuhkan hati. Ya. Dokternya hati adalah ahli hikmah yang bisa melihat kejadian-kejadian apa. Ya. Wahum al-auliya, mereka itu adalah para kekasih-kekasih Allah, para waliullah. Gitu, ya. Jadi waliullah itu adalah orang yang mau melihat ya sisi lain dari kejadian. Kalau kita kan masih melihat, oh kenapa ini banyak korupsi, kenapa ini banyak musibah, ya kenapa ada kecelakaan. Pandangan kita hanya pandangan mata lahiriah. Sedangkan para waliullah pandangan matanya mata batiniahnya. Dia sudah tersingkap hijabnya sehingga tidak gusar. Ya, kita melihat koruptor, wah kecewa, ya, wah marah. Kenapa sih? Kenapa sih? Tapi para waliullah tidak memandang mata lahir, mereka memandang mata batin. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Kenapa? Dengan adanya kejadian itu, dia mungkin akan taubat. Ya, itu bentuk kasih sayang Allah agar supaya dia tobat di dunia, masuk surga. Nah, itu pandangan para waliullah, para kasih Allah. Jadi di balik musibah banyak kebaikan sebetulnya, tetapi mereka tidak bisa mengumbarkan kata-kata itu karena kebanyakan manusia belum bisa menerima ya, pernyataan yang seperti tadi, ya karena hatinya masih dilingkupi oleh dunia sehingga ketika disampaikan itu tidak bisa masuk. Ya, maka para waliullah lebih memilih diam dan melihat ya, dan mendoakan agar supaya mudah-mudahan itu jadi wasilah kebaikan terhadap orang-orang yang melakukan keburukan. Ya. Nah, kata sebagian ulama ahli hikmah ini, man tawahhama, ya, barang siapa yang berprasangka annalahu, sesungguhnya di dalam hidupnya waliyan, ada penolong, aula, yang lebih utama minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Nih, dalam hidup kita ada yang menolong kita, ada yang membantu kita, lebih utama dari Allah. Jadi bukan Allah di nomor satu kan. Apa kata para ahli hikmah? Qallat ma'rifatuhu billah. Itu orang sedikit mengenalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya kita dibantu orang, ya. Kita tidak kembalikan nikmat tadi yang pertama kepada Allah. Kita langsung bilang bahwa kalaulah ini tanpamu, ya maka saya tidak akan kerja. Kalaulah tanpamu, saya tidak akan dapat rezeki. Itu sedikit makrifat kepada Allahnya. Harusnya semua kejadian yang pertama adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ya, itu harus kita sampaikan dalam hati. Ya, bukan berarti diucapkan dalam hati, kita harus sadar. Ya, ada yang nolong saya, alhamdulillah ya Allah, terima kasih, melalui dia engkau tolong saya. Kan begitu. Ya, barulah kita sampai terima kasih. Jadi terima kasih kita kepada manusia tidak melebihi terima kasih kita kepada Allah. Ya, jadi sampaikan dulu dalam hati. Ya, ini orang arif billah, jadi semuanya datang dari Allah. Ya Allah, terima kasih, engkau telah menggerakkan hatinya untuk menolong saya. Ya, tapi tetap kita berterima kasih kepada ya, orang yang menolong kita. Ya, kalau kita hanya melihat orang yang menolong ini, ya tanpa kita berucap syukur kepada Allah, maka sedikit, artinya kita hanya kecil mengenal Allahnya. Ya, bukan berarti nggak mengenal, sedikit, belum di hatinya belum penuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat Allah mungkin masih dari sisi yang lain, gitu ya. Dan seharusnya semua yang terjadi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'na man zanna anna lahu nasiran, barang siapa yang berprasangka ada yang menolongnya,
aqraba minallah, yang lebih dekat dari Allah, ya. Wa aktsaru nusratan, dan lebih besar penolongnya, pertolongannya. Kalau Allah tanpa engkau, ya mungkin saya ini nggak mungkin naik jabatan. Ya, kita ini kan seringan bahasa manusia, ya. Kalau nggak karena engkau saya nggak mungkin ada sekarang ini. Nah, kata-kata itu, ya, kalau kita tidak kembalikan pertama kepada Allah, ya, fa innahu lam ya'rifillah, sama kita itu belum kenal. Bahkan kata Imam Nawawi, kita belum kenal Allah. Kalau kita dikasih nikmat, kita hanya berterima kasih kepada manusia, gak berterima kasih kepada Allah. Jadi harus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai pemberi nikmat. Wa man tawahhama anna lahu aduwan. Nah, sekarang barang siapa yang berprasangka sesungguhnya, ya, terhadap dirinya ada musuh, ada min nafsihi, lebih berat, ya, musuhnya lebih besar, ya, daripada dirinya. Jadi ada musuh selain dirinya, ya. Qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, maka sedikit mengenal dirinya, ya. Kalau ada orang yang mengira ada musuh yang lebih besar selain daripada hawa nafsunya, maka dia belum mengenal dirinya, ya. Jadi orang yang sudah mengenal dirinya adalah orang yang sudah selesai dengan hawa nafsunya tadi, ya. Tidak diperturutkan lagi oleh hawa nafsu, ya. Berarti dia sudah mengenal dirinya, ya. Orang yang sudah mengenal diri, ya, kata Imam Ghazali, orang yang sudah mengenal Allah, ya, gitu. Nah, kita ini masih belajar mengenal diri. Artinya apa? Masih mencoba melawan, mengendalikan hawa nafsu dengan dalam diri kita. Benar, ya. Jadi kita sedang belajar mengenal diri, belum mengenal diri. Kalau kita sudah mengenal diri, berarti kita sudah selesai dengan hawa nafsu kita. Yang buruk pasti kita tinggalkan, ya. Yang membuat kita lalai kepada ibadah, kita tinggalkan. Kita sudah mulai sadar, saya ini makhluk, ya, saya ini hanya ciptaan. Ada Allah yang menciptakan saya, maka tugas saya tunduk kepada yang menciptakan. Ketika malas itu datang, ketutup, ya, dengan kesadaran diri. Nah, nafsu, kesadaran diri. Kita ini siapa? Kenapa kita harus ibadah? Itu kita harus mengenal, ya, tidak lagi merasakan keberatan dalam melakukan ibadah, ya. Bahkan apa yang kemarin kita bahas, merasa malu karena masih banyak kurang. Orang yang benar ibadahnya masih banyak merasa kurang dalam ibadahnya, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah mulai mengenal dirinya, ya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu, itu kata-katanya, ya. Orang mengenal diri berarti mengenal Tuhan, karena dia sudah mulai nih ada hawa nafsu, ya, dia arahkan nafsunya kepada yang baik, ya. Bukan berarti membunuh hawa nafsunya, karena nafsu itu lahiriahnya sudah Allah berikan, tinggal kita bisa mengontrol atau tidak, ya. Contohnya kita semangat kerja, itu kan ada nafsu dalam diri kita tuh. Semangat kerja, ya, tanpa nafsu kita malas-malesan, ya, ibadah terus, ninggalin kerja salah, ya. Jadi nafsu, ya, tetap ada, cuma tahu kadarnya. Makan boleh, tapi ketika berlebihan berarti kita mengikuti hawa nafsu, gitu, ya. Tidur boleh, tapi ketika kita tidur berlebihan, maka kita kalah dengan hawa nafsu kita. Kata Nabi, tuba liman akluhu amir, alangkah bahagianya orang yang akalnya menjadi pemimpin, bukan nafsunya. Jadi ketika kita malas, akal langsung ngomong, ya, ingat banyak nikmatnya Allah kasih, masa iya malas terus ibadah, ya. Akalnya jadi pemimpin, bukan nafsu, gitu, ya. Nah, orang yang pantas jadi pemimpin itu adalah orang yang sudah selesai dengan diri,
Orang yang tidak punya hawa nafsu memperkaya diri, dia cuma butuh untuk menjalani kehidupan. Adapun kelebihannya untuk kebermanfaatan orang itu yang pas. Gitu, ya. Jadi belajarlah mengenal diri, gitu, ya, agar supaya semua yang Allah berikan hanya jadi wasilah kebaikan. Ya. Nah, kalaulah tadi kita masih kalah dengan hawa nafsu kita, berarti kecil ya kita mengenal diri kita. Makanya ngaji ada dua, ya. Ada ngaji ilmu syariat, ada ngaji ilmu hakikat. Ngaji ilmu hakikat itu namanya ngaji diri, ya. Ya, kalau ilmu lahir masuk ke dalam otak kita, kemudian kita praktekkan. Kalau ngaji diri, belajar mengenal ya hakikat kehidupan kita. Ya. Wa man zanna anna lahu aduwan, barang siapa yang menyangka ada musuh aqwa lebih kuat min nafsihi dari dirinya al-ammarah wal lawamah, ya, selain daripada nafsu amarah dan lawamah, ya, fa innahu lam ya'rif nafsahu, maka dia belum mengenal dirinya. Jadi nafsu itu ada tiga, ya, tingkatannya nih. Yang pertama nafsu amarah. Amarah itu kan menyuruh. Jadi ketika nafsu pengennya makan banyak, diturutin. Nafsu ingin maksiat, minum-minum atau yang lain, ya, minum-minuman yang mungkin berbahaya, ya, apalagi yang khamar, gitu turunkan. Itu namanya nafsu amarah, yang paling rendah atau sufla, ya, nafsu diri manusia yang tidak didorong oleh hidayah dan juga pengetahuan, ya, nafsu amarah. Nah, ini yang paling jelek, ya. Nah, di atas nafsu lawamah ada nafsu di atas nafsu amarah ada nafsu lawamah. Ketika melakukan kemaksiatan mulai mencela, harusnya tadi saya tidak melakukan itu. Mulai ada kesadaran diri. Berarti ke depan bisa jadi lebih baik lagi nih. Besok lagi nggak akan makan yang banyak. Besok lagi nggak akan makan yang membuat sakit perut. Ya, akibat dari sakit perut saya nggak bisa sholat berjamaah. Ya, mulai itu nafsu lawamah mencela keburukan yang terjadi. Ya, mulai ada kesadaran diri. Nah, masuklah ke dalam nafsu mutmainnah. Ya, karena sudah mulai bisa mengendalikan dirinya tadi, jadi hidupnya sudah mulai tenang. Ya, itu yang harusnya dicapai oleh manusia, yaitu nafsu mutmainnah. Nafsunya sudah tenang. Yang bukan lagi diperturutkan oleh hawa nafsu, tidak lagi menyesali kejadian karena sudah tidak lagi mau melakukan kemaksiatan, ya, tidak ingin kembali ke maksiatan, ya, karena sudah sadar dengan dirinya tadi, ya, maka itulah yang disebut dengan nafsu mutmainnah yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ajal kita datang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, wahai nafsu-nafsu yang sudah tenang, ya, irji', kembalilah kepada Tuhan. Radiyatan mardiyah, dengan rasa ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu. Puncak manusia adalah nafsu mutmainnah. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu kiranya dua hadis, ya, dua makalah yang kita bisa pelajari di pekan ini. Ya, mudah-mudahan kita mulai mengenal diri kita. Yang pertama tadi kita belajar siapa orang yang arif billah, yaitu melihat keindahan dari semua kebaikan. Ya. Yang kedua, orang yang zuhud